Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga hari ini kalian semua senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang hakikat toleransi, di mana materi ini saya ambilkan dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 bab 4. Baik, kita langsung saja. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah, tahukah kalian apa itu makna toleransi? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Silakan direnungkan terlebih dahulu. Baik, sambil Anda merenungkan jawabannya, maka di sini saya akan sampaikan beberapa arti dari toleransi. Nah, arti toleransi yang pertama adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya menanggung atau menahan. Kemudian, arti yang kedua adalah menghormati hak orang lain, yakni sikap membiarkan orang lain untuk memiliki keyakinan dan prinsipnya sendiri sebagai hak asasi manusia, tanpa kita harus mengorbankan prinsip dan keyakinan kita sendiri. Nah, ini jadi maksudnya kita itu membiarkan orang lain memiliki prinsip dan keyakinannya sendiri. Kita tidak ikut campur seperti itu. Ya, kenapa? Karena setiap orang itu memiliki hak asasi untuk berpendapat, hak asasi untuk berkeyakinan maupun memiliki sebuah prinsip. Tentunya setiap orang itu prinsipnya berbeda, ya. Nah, di saat kita menghormati orang lain, kita memiliki sikap membiarkan, ya. Tapi bukan berarti acuh tak acuh. Lantas kita hanya membiarkan orang lain memiliki keyakinan tersebut sebagai penghormatan dari kita, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menyebutkan tentang toleransi. Salah satunya adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, silakan Anda amati kalimat yang ada pointer saya ini, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nah, di sini adalah suatu toleransi yang amat tinggi, di mana hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah menyampaikan kebenaran Islam, yakni melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ternyata di antara orang-orang kafir Quraisy yang diberikan dakwah Islami, ada di antaranya yang langsung beriman kepada Al-Quran, langsung memeluk agama Islam, dan ada pula yang tidak beriman kepadanya, seperti itu. Maka di sini kata Allah, jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini maksudnya adalah kita sama-sama membiarkan orang lain yang berbeda pendapat, baik itu yang menerima ajakan untuk mengimani Al-Quran ataupun yang tidak menerima ajakan. Nah, tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan saja, hanya berdakwah kepada kaum
Ketika kaum itu beriman, maka silakan. Tetapi ketika kaum itu tidak beriman, ya silahkan. Begitu. Nah, batas-batas toleransi, ya, mengacu pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama adalah kewajiban setiap agama itu berbeda. Ya. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluknya masing-masing dan memiliki bentuk ibadah dengan caranya sendiri yang dibebankan kepada pemeluknya. Yang kedua, sebatas dalam hubungan masyarakat. Nah, toleransi dalam masalah agama bukanlah toleransi dalam persoalan ibadah, bukan, ya, tetapi perwujudan sikap keberagaman atau keanekaragaman dalam pergaulan hidup terhadap orang yang berbeda agama dalam konteks hidup bermasyarakat. Ya, kita tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak memiliki agama yang berbeda-beda. Begitu, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ya, Katolik. Ya, maka di sini dalam konteks agama kita tidak ada toleransi, ya, masing-masing memiliki keyakinannya sendiri seperti itu. Namun dalam konteks hidup bermasyarakat, kita boleh hidup berdampingan, boleh bekerja sama, menjadi mitra bisnis dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi sebatas dalam hubungan masyarakat, ya, konteks toleransi itu. Lanjut. Prinsip hidup dalam toleransi. Yang pertama adalah prinsip plural is usual, yakni keberagaman itu hal biasa dan lumrah terjadi yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, hal ini sudah menjadi fitrah manusia, ya, bahwasanya Allah sendiri sudah menciptakan berbagai macam bentuk manusia, yakni berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ras budaya yang berbeda, termasuk agama yang berbeda. Maka hal ini adalah suatu kodrat alam, ya, sesuatu yang sudah diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itu adalah lumrah terjadi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kedua, prinsip equal is usual, yakni kesetaraan itu biasa. Maksudnya adalah pandangan untuk mengakui semua kelompok yang ada sebagai mitra dan karenanya menjadi setara. Nah, maksudnya ini begini. Semua manusia itu setara. Semua manusia itu sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Maka dalam konteks ini, seorang muslim dengan muslim lainnya sesungguhnya sering mengalami pendapat yang berbeda, memiliki prinsip yang berbeda. Contoh saja dalam mazhab 4 misalkan, sudah berbeda pendapat begitu. Apalagi di Indonesia kita tahu sendiri ada dua organisasi besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Kebanyakan masalah fikih furu'iyahnya juga berbeda. Nah, sebetulnya hal ini adalah suatu hal yang biasa. Kita sama-sama memiliki dalilnya sendiri-sendiri, ya. Jadi kita tetap setara. Kemudian prinsip modesty in diversity, yakni sahaja dalam keberagaman. Sikap menengah dan objektif dalam mengantarkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak dalam merespon keberagaman. Maksudnya begini, kita hidup dalam masyarakat ini selalu menemui keanekaragaman. Kita tidak bisa menemukan sesuatu yang sama persis, gitu, ya. Contoh saja, anak kembar memiliki kemiripan, tetapi mereka berdua tetap berbeda. Dua orang yang berbeda, apalagi kalau bukan orang kembar, ya. Apalagi kalau berbeda agama, apalagi kalau berbeda ras dan suku. Tentunya hal itu berbeda satu sama lain. Maka kita harus berpikir dewasa, berpikir yang objektif, ya, supaya kita memiliki sudut pandang pemikiran yang dewasa, ya, dan bertindak untuk merespon keberagaman itu dengan cara yang bijaksana, seperti itu. Lanjut, kita membahas manfaat hidup bertoleransi. Oke, yang pertama adalah manfaatnya pasti bisa menjaga kerukunan hidup. Hidup pasti menjadi rukun dan damai apabila masyarakatnya itu saling menghormati orang lain, baik dalam urusan agama, aliran, ataupun sekedar pendapat yang berbeda, seperti itu. Manfaat yang kedua adalah menjaga persaudaraan.
Rasa persaudaraan pasti muncul apabila bisa saling menghormati dan menghargai orang lain, karena saling respek dan tidak saling benci. Manfaat yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang damai. Dampak yang paling bisa kita rasakan adalah hidup di masyarakat yang terasa damai, karena itu tidak ada pertentangan dan permusuhan. Nah, ketiga hal ini adalah manfaat hidup bertoleransi dengan orang lain, ya. Kemudian, sekarang apa dampaknya kalau kita tidak toleransi dengan orang lain? Oke, yang pertama adalah pasti terjadi permusuhan. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Di mana-mana orang bermusuhan itu pasti diawali dari tidak toleransi dengan orang lain. Nah, yang kedua, hidup menjadi tidak tenang. Karena punya musuh, maka hidupnya tidak bisa menjadi tenang. Fanatisme itu adalah rasa mengunggulkan diri sendiri, pendapatnya sendiri, ataupun golongannya sendiri di atas golongan orang lain. Ya, kemudian muncullah sifat sombong. Karena fanatis bisa muncul sifat sombong. Begitu. Sifat yang mengunggulkan diri sendiri dan merendahkan orang lain, atau merasa paling benar dan orang lain salah. Nah, kemudian tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, sebetulnya yang keempat ini adalah dampak dari sifat sombong yang muncul. Ya, karena sombong, tentu orang itu sulit untuk mendengarkan pendapatnya orang lain, atau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain yang mungkin lebih tua atau lebih senior seperti itu. Kemudian dampak yang paling besar adalah perpecahan. Ya, tidak ada dampak buruk dari toleransi kecuali perpecahan. Gitu. Kebanyakan orang yang misalkan ada bentrokan antar umat beragama yang berbeda, akhirnya pecah, tidak bersatu, itu awalnya pasti ada rasa tidak toleransi, tidak menghormati, begitu. Sama halnya juga dalam keluarga misalkan, jika tidak ada toleransi antara kakak dan adik, ya, pendapatnya berbeda-beda, maka nanti akan muncul sifat sombong, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain yang lebih tua misalkan, atau tidak menghormati pendapat yang lebih kecil misalkan. Maka akhirnya apa? Ada rasa fanatisme, aku yang lebih benar, kamu salah. Nah, dari sini akan muncul perpecahan, ya, benih-benih perpecahan terjadi, ya, akhirnya bisa terjadi perpecahan secara nyata seperti itu. Nah, kemudian bagaimana praktek toleransi dalam hidup di masyarakat yang majemuk? Nah, kita tahu sendiri, ya, bahwasanya di masyarakat itu memiliki berbagai macam kemajemukan, keanekaragaman budaya, agama, ras, ya. Praktek toleransi yang paling urgen adalah dengan menjaga kerukunan itu sendiri, gitu. Karena kita kembali mengulas materi di awal tadi, bahwasanya Allah memang sengaja menciptakan manusia itu beraneka ragam, tidak satu jenis, tetapi berbagai macam jenis. Jadi kita harus bisa menjaga kerukunan untuk praktek toleransi ini. Nah, sekarang kita bahas macam-macam kerukunan. Oke, yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama, ya. Maksudnya dalam Islam itu harus saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat, yang berbeda prinsip, yang berbeda tradisi. Ya, ini masih dalam satu agama Islam loh, ya. Ya, contoh tadi yang saya sampaikan, ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, ya, yang tidak sebut semuanya. Nah, di antara organisasi masyarakat tersebut pasti memiliki faham fikih yang berbeda seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena punya madhab yang berbeda pula, punya dalil yang berbeda pula, gitu. Nah, kalau kita tidak toleransi intern umat beragama, maka yang terjadi adalah saling fanatisme pendapatnya masing-masing, saling membenarkan pendapatnya sendiri dan menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sealiran seperti itu. Nah, kemudian ada kerukunan antar umat beragama. Nah, kali ini jelas
di Indonesia kita ini hidup berdampingan dengan agama yang lain. Kalau kita Muslim, tetangga kita ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, maka kita harus saling menghargailah, saling toleransi lah. Yang ketiga adalah kerukunan antar suku dan ras. Nah, ini hubungannya dengan hidup bermasyarakat, di mana di Indonesia ini banyak sekali ras budaya yang berbeda-beda, maka kita harus bisa rukun dengan cara menghargai budaya orang lain, ras orang lain, tradisi orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian kerukunan masyarakat dengan pemerintah. Ya, jadi kita hidup ini tidak hanya dengan masyarakat setempat ya, tapi kita memiliki seorang pemimpin, seorang pemerintah yang mengurusi kita ya. Maka kita harus bisa menjaga kerukunan dengan pemerintah ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah sudah menjadi kewajiban kita agar saling menjaga persatuan dan kesatuan umat dengan cara membuat rasa kasih sayang dan menjaga persaudaraan agar terwujud masyarakat yang rukun dan damai. Hal ini tidak akan bisa terwujud apabila tidak melaksanakan toleransi baik antar umat beragama, intern umat beragama maupun ras dan suku, serta antar masyarakat dengan pemerintah. Mari kita wujudkan masyarakat Indonesia yang damai, sejahtera sebagai implementasi dari fitrah penciptaan manusia yang beraneka ragam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbahasa bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terima kasih. Silakan Anda subscribe jika suka. Silakan like dan share. Dan semoga video materi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.